Hello, hello, hello guys. Welcome to Podcastnya Anak Smaker. Gila, podcast pertama nih. Udah mau ujian, disuruh podcast lagi. Tapi ya, gak apa-apa lah. Lumayan, nambah-nambah pengalaman. Oke, biar kita gak banyak basa-basi, dan sayangnya juga ngoceh sendiri, kita langsung undang aja bintang tamu kita. Kalian pada tahu gak nih siapa bintang tamunya? Pantasnya udah pada tahu sih. Kan udah dilihat dari tampil. Di deskripsinya juga udah ada. Ayo, siapa nih kira-kira? Yap, benar banget. Bintang tamunya adalah sosok yang sangat berpengaruh besar di SMA Negeri 1 Keramitan, yaitu Bapak Kepala Sekolah kita. Halo, Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Gimana nih, Pak, kabarnya? Baik? Iya, baik-baik saja. Astungkare, baik, sehat semua. Ya, sukaro, Pak. Pak, nih kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Pak, saya dengar-dengar Bapak kayaknya dari Gianyar ya? Iya, betul. Walaupun Bapak dari Gianyar, sesungguhnya selama Bapak menekuni bidang pendidikan, hampir 30 tahun Bapak mengabdikan diri di Tabanan. Karena istri Bapak juga dari Tabanan. Udah lama ya Pak ya berarti mengabdi di Tabanan gitu. Iya, untuk di Tabanan seperti Pak sampaikan 30 tahunan. Yang sisanya itu mungkin menjelang Bapak memasuki Purnabakti di luar Tabanan itu kurang lebih 3-4 tahun pengabdian Bapak. Pak nih kalau boleh tahu, Bapak pernah nggak sih Pak dari Gianyar gitu ke Tabanan buat ke sekolah aja? Untuk perjalanan dari Gianyar ke Tabanan, memang keseharian Bapak itu berangkatnya ke Tabanan itu dituntut oleh tugas. Itu tidak ada istilah selama Bapak bertugas di Tabanan itu artinya berangkatnya dari rumah sambil tugas pokok sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik di Tabanan, Bapak lakukan setiap hari dengan senang hati, seperti perumpamaan ibarat kayak air mengalir begitu saja. Tidak pernah merasa berangkat ke sekolah beban, itu tidak. Karena apa? Karena ini sudah menjadi pilihan sebagai seorang guru yang di awal kita sudah punya komitmen dimanapun ditempatkan, ditugaskan oleh pemerintah, itu harus siap. Tidak harus karena jauh dari rumah lalu kita merasa beban. Tidak. Sepanjang itu bisa kita lakukan dengan perasaan yang senang hati. Ini bisa jadi panutan saya ya Pak, yang saya biasanya malas ke sekolah walaupun jaraknya deket gitu. Nah Pak, nih kita agak beda nih topiknya. Ya. Ini kan podcast perdana nih Pak, dari anak-anak tim kreatif Smaker. Pendapat Bapak tentang tim kreatif tuh kayak gimana Pak? Ya, ini suatu kebahagiaan Bapak sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua, yang apalagi tadi sudah disampaikan, boleh dikatakan penentu kegiatan di sekolah saat ini adalah sekolah-sekolah yang dalam hal ini kebetulan Bapak yang bertugas. Itu luar biasa. Bapak merasa bangga bahwa dengan segala keterbatasan yang kita miliki, dengan fasilitas apa adanya yang kita miliki, kita mampu bersaing dengan teman-teman, dengan sekolah lain yang barangkali kalau dari segi fasilitas lebih, tetapi kita tidak melihat fasilitasnya saja. Yang penting komitmen anak-anak, keinginan anak menghasilkan produk yang bisa sama dengan kualitas sarana oleh anak-anak yang lain, itu yang menyebabkan Bapak merasa luar biasa. Bangga, sangat berbangga. Karena apa?
di zaman seperti sekarang ini kita harus mampu memilih, memilah yang mana mesti kita harus tekuni di zaman seperti sekarang ini. Karena kita lihat di zaman dulu, zamannya Pak sekolah itu fasilitas IT-nya kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang masalah fasilitas IT, media sosial itu yang luar biasa, berarti anak-anak sudah bisa memilih. Inilah yang akan memberikan peluang untuk bisa kita kembangkan dan mampu bersaing dengan teman-teman sekolah lain. Luar biasa itu. Nah, Pak, ada nggak saran untuk tim kreatif ke depannya? Ya, ini jelas. Nah, karena walaupun ini mengawali di Semaker kita punya tim kreatif yang tadi sudah Pak berikan apresiasi luar biasa kepada anak-anak. Tetapi kalau boleh Pak berharap, walaupun ini pertama, hasil sudah kita bisa lihat, kemudian jangan kegiatan ini karena terus terang saja, kita di sekolah kan tidak, dari segi siswa kan tidak terus seterusnya di sekolah. Hanya 3 tahun kan. Kalau toh dari kelas 10 ada anak-anak yang menekuni, kemudian kelas 11, kelas 12 nanti dia tamat. Lalu karena sudah tamat, akhirnya kegiatan kita putus, tidak. Walaupun kita sebentar hanya 3 tahun, harapan Pak, anak-anak yang tim kreatif sekarang, itu kalau bisa bentuklah kader. Agar kegiatan ini bisa berkesinambungan. Jadi bisa terus kita kembangkan. Kita tidak mungkin sekarang kita menguasai bidang ini, besok akan tetap bertahan, tidak. Karena TI itu kan berkembang terus. Oleh karena itu, ikuti terus perkembangan. Dan anak-anak yang sekarang menguasai, berikanlah pengalaman pada adik-adik kelasnya nanti, pada teman-teman yang lain, agar tim kreatif kita menjadi tumbuh, terus berkembang, sehingga suatu saat akan mencapai kejayaannya. Kita berharap, kalau kita punya komitmen, Pak yakin pasti bisa. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita laksanakan. Ya, itu. Nah guys, kalian udah pada denger kan apa yang dibilang bapaknya tadi? Jadi, untuk kalian-kalian yang akan meneruskan tim kreatif ke depannya, denger nih saran bapaknya, ditingkatkan lagi. Nah Pak, kita lanjut ya Pak. Ya. Jadi, sebelum Bapak dinas sebagai kepala sekolah di Semaker ini, Bapak udah pernah mengajar di mana aja? Kalau melihat pengalaman Pak Tugas, di awal sebelum di Semaker, Pak pertama bertugas itu di SMA Saraswati Skoti Gianyar. Itu tahun 88 sampai tahun 90. Nah, itu kurang lebih hampir mendekati 2 tahun lah. Kemudian 1 Maret tahun 90, jadi tanggal 1 Maret tahun 1990, Pak tugas di SMA Negeri 1 Nusa Penida. Jauh banget ya Pak ya. Jadi di SMA Negeri 1 Nusa Penida Pak tugas di sana. Di sana Pak bertugas 3,5 tahun. Ya. Pas bulan Mei 2000, bulan Mei tahun 93, Pak pindah ke SMA Negeri 1 Krambita. Di SMA 1 Krambita waktu itu baru ada kelas 1. Baru berdiri angkatan pertama. Pak sudah di sini per bulan Mei 1993. Lalu akhir tahun 97, berarti kurang lebih dari 93 sampai 97, itu kurang lebih 4 tahun. Ya. Pak diminta pindah tugas ke SMA Negeri 1 Tabanan. Kenapa di sana ya? Semastanya karena waktu itu Provinsi Bali membuat program istilahnya Sekolah Binaan Khusus Cikal Bakal Sekolah Unggul
yang menjadi sekolah RSBI yang sekarang ini status itu tidak ada lagi. Semua sekolah sekarang statusnya sama. Kalau dulu ada sekolah unggul, sekolah RSBI, sekolah model, dan lain-lainnya. Nah, yang selain yang Pak sebutkan itu semua sekolah reguler. Tapi sekarang nggak ada. Nah, itu. Kemudian, tepatnya tanggal 12 Februari 2018, Pak kembali pulang kampung istilahnya. Ya, kembali ke SMA 1 Krambitan, ditugaskan menjadi kepala sekolah di sini. Nah, Astungkare sampai Pak menjelang Purnawakti dan Purnabakti nanti per 1 Maret 2023 ini, Pak masih tetap kembali ke rumah semula SMA Negeri 1 Krambitan. Oleh karena itu, waktu Pak kembali ke Krambitan, banyak teman guru, pegawai, Pak dibilang pulang kampung, kembali ke kawitan seperti sekarang. Nah, memang Pak dari Nusa Penida ke Krambitan, walaupun ya yang Pak bilang tadi kurang lebih 3-4 tahun di luar Tabanan, sisanya sampai sekarang selama Pak mengabdi itu kurang lebih nanti sampai pensiun 33 tahun. Jadi 30 tahunnya ada di Tabanan, termasuk di Semuanya. Krambitan. Ya, itulah. Udah lumayan lama ya Pak ya, Iya. berarti. Saya aja baru ngerasain sekolah di sini tuh sekitar 1,5 tahun. Gara-gara dilanda COVID waktu itu. Iya. Nah Pak, ini sebelum Bapak ditugaskan, atau mungkin pertama kali ini Bapak ditugaskan di sini sebagai kepala sekolah dan melihat kondisi Semaker, pada saat itu hal pertama yang terlintas yang ingin Bapak lakukan untuk Semaker apa? Ya, ini menarik bagi Bapak karena sebelumnya selama Pak berada di SMA Negeri 1 Tabanan kurang lebih itu 21 tahun lebih kurang lebih di sana. Selama Pak di sana tugas Pak selain sebagai guru di SMA Negeri 1 Tabanan yang dikenal dengan Semasta itu, Pak hampir sampai sudah pindah ke sini menjadi wakil kurikulum. Nah, karena di sana sudah terbiasa menjadi wakil kurikulum, hal-hal yang terkait dengan kemajuan sekolah itu hampir sudah setiap hari digeluti di sana. Sehingga pas pada saatnya Pak diberikan tugas menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Krambitan, yang waktu itu seperti Pak sebutkan tadi masih terkesan ada istilahnya klaster-klaster sekolah. Ada sekolah unggul, ada sekolah RSBI waktu itu kan masih ada terlintas dalam pikiran suatu saat kalau Pak anggap kembali ke Krambitan misalnya seperti kenyataan seperti sekarang, pinginnya tidak ada sekolah unggul, sekolah RSBI tidak berbeda dengan sekolah seperti misalnya Krambitan. Nah, mudah-mudahan harapan-harapan Pak itu di awal itu selalu berdoa tidak ada perbedaan antara SMA 1, SMA 2, SMA 3 dan seterusnya. Semua sekolah sama. Semua sama rata. Semua gitu, sama ya. rata. Secara tidak sadar ya Pak berharap dari awal seperti itu. Walaupun Pak lama di sekolah RSBI Surah Unggul, Pak selalu berpikir, kenapa kok kita bedakan sekolah satu dengan sekolah lain? Padahal kita sama. Ya, sekarang syukur, tidak kalau dari Pak sendiri mungkin hal itu mustahil terjadi. Tetapi karena ini dari pemerintah pusat, membuat bahwa semua sekolah statusnya sekarang sama. Maka dimanapun kita sekolah, anak-anak dimanapun menempuh pendidikan, asal niatnya sudah ingin maju, Pak yakin sukses. Tidak ada sekolah sampai saat ini, tidak ada penelitian sampai saat ini yang menyatakan bahwa tempat belajar, tempat sekolah, atau di mana kita sekolah akan menjamin sukses di kemudian hari. Tidak ada. Yang ada adalah
Anak yang sukses karena komitmen, karena niat, karena keinginan untuk menjadi orang sukses dibawa semenjak dia lahir. Dimanapun dia sekolah, pasti akan berhasil. Coba bayangkan, lihat orang-orang yang terkenal, orang-orang yang sukses, baik di bidang politik, ekonomi, dan yang lain-lainnya. Coba dipelajari, ditelusuri, diteliti, ada nggak orang yang menjadi orang nomor satu, paling tidak di kabupaten, orang nomor satu kabupaten, lihat latar belakang sekolahnya. Apakah berasal hanya dari sekolah yang dikategorikan zaman dulu itu klasternya bagus? Kan belum tentu. Nah, dimanapun kita sekolah, kembali pada diri sendiri. Kita sukses bukan disebabkan oleh orang lain. Kita maju bukan disebabkan oleh orang lain. Yang menyebabkan kita sukses, yang menyebabkan kita berhasil adalah diri kita sendiri. Orang lain hanya memberikan motivasi atau dukungan. Itu. Ya, itu. Ya, itu tujuannya mulia banget ya Pak, untuk swaker gitu. Ya mungkin walaupun dalam menjalankan tujuan tersebut Bapak mengalami kendala juga dan mengalami suka duka sama mencapai tujuan itu. Nah Pak, ini kan mumpung topiknya enak nih, bahas suka dan duka. Kebetulan juga Bapak katanya udah mau punah bakti. Ada nggak sih Pak? Atau mungkin bisa diceritain Pak sedikit suka dan duka Bapak sama di Smaker ini gimana sih? Ya, memang apapun pekerjaan yang kita ambil, yang kita lakukan, ada yang menyenangkan, ada juga yang kurang menyenangkan atau kurang enak. Yang namanya itu sudah menjadi hukum alam. Jadi suka, duka, ruwo binede, kalau orang tua kita kan sebut ruwo binede. Itu hal yang biasa. Sepanjang antara suka dan duka itu bisa kita manage dengan baik, artinya jangan pada saat suka kita terlalu berlebihan, terlalu membanggakan diri dan lainnya. Sehingga pada saat dukanya kita akan terlalu bersedih, tidak. Suka, duka kita yakini bahwa itu hukum alam, maka pada saat suka kita biasa. Pada saat duka pun kita harus biasa, bisa menampilkan sikap, bisa berpikir biasa, sehingga perasaan yang menyebabkan kita duka itu tidak akan terlalu lama. Ya. Nah, untuk Pak alami di Keramitan, sesungguhnya karena kita berbanyak, keluarga besar juga namanya, sukanya sudah pasti banyak. Sebagai seorang guru, orang tua, boleh dikatakan sekolah ini kan rumah Pak yang kedua. Anak-anak di sekolah, anak Pak itu. Nah, bagaimana orang tua di rumah pada saat anaknya paling tidak dia mengikuti saran petunjuk orang tua, diikuti dengan baik, orang tua pasti berbangga, merasa suka kan? Iya. Tetapi kalau anak kita di rumah, termasuk anak Pak di sekolah, kalau Pak sarankan yang baik ini, yang namanya anak-anak kan banyak, ada yang cepat tanggap, mengikuti, ada yang agak lama. Nah, pada saat kita melihat anak yang cepat tanggapannya positif, kita merasa berbahagia, suka. Tapi pada saat melihat, kok ada anak kita juga yang masih kurang respect lah dengan hal itu. Berpikir, oh ya, kalau ini kita anggap dukanya, ya bolehlah dibilang kita agak artinya berduka sedikit, tetapi jangan menyerah. Nah, harus mencari kalau ada yang model ini, apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita, harapan orang tua, kalau Pak, semua anak-anak suatu saat nanti akan menjadi orang yang berguna di masyarakat. Maka Pak tidak boleh dengan perasaan duka lalu menyerah. Nah, pasti carikan cara lain agar anak-anak semua nanti pada akhirnya
setelah terjun ke masyarakat, semua anak-anak berhasil dan berguna bagi orang lain. Paling tidak berguna bagi dirinya sendiri. Kalau tidak berguna bagi dirinya sendiri kan, ya percuma kan. Nah memang kenyataannya bukan Pak menyampaikan, masih ada dari anak-anak, dari masyarakat yang boleh dikatakan jangankan berguna untuk orang lain, kadang-kadang untuk dirinya dia sadari tidak berguna kan. Kenapa? Dari segi perilakunya kita lihat, anggap anak-anak tidak berguna bagi dirinya sendiri karena kadang-kadang dia tidak menyadari sering menyakiti dirinya. Melakukan hal-hal yang tidak baik, melanggar norma-norma umum yang berlaku, itu sesungguhnya kan sudah menyakiti dirinya. Gimana dia bisa berguna untuk dirinya? Apalagi berguna untuk orang lain kan mungkin. Nah hal-hal inilah yang Pak sebagai orang tua tuh ingin menyampaikan pada anak-anak. Cobalah kita mulai berpikir, apalagi untuk anak-anak usia di SMA kan, itu sudah mesti harus berpikir yang hal-hal yang terkait dengan perasaan, dengan emosi itu harus kita sudah bisa memanage dengan baik. Jangan segala sesuatunya kita perasaan, karena perasaan pasti emosi. Sudah dewasa mulai berpikir. Sehingga kalau ada ini, kita harus pikirkan kenapa hal itu terjadi. Agar tidak kita dirugikan, maka apa yang harus kita lakukan? Solusi apa yang harus kita carikan? Ya. Jadi harus seimbang ya Pak antara suka dan dukanya, dan terlalu berlebihan dia jadinya. Nah Pak, ini ada pertanyaan lain nih. Bapak udah mau Purna Bakti, jadi nanti pasti waktunya bakal lebih banyak lagi. Udah ada nggak Pak rencana mau ngapain aja setelah Purna Bakti? Oh ya, terima kasih. Terkait dengan rencana kegiatan tugas yang mungkin kalau dari segi usia, mungkin kalau mengambil pekerjaan yang sifatnya memerlukan fisik yang kuat seperti masih muda kan, itu hal yang ya agak sulit kita lakukan. Tapi bagaimanapun juga semasih kita bisa melakukan hal-hal yang baik untuk kita sendiri, untuk orang lain, itu tetap. Nah, karena Pak juga sederhana Pak berkeinginan bagaimana hidup Pak baik masih aktif di guru atau di pemerintahan, nanti setelah pensiun Purna Bakti, harapan Pak tetap menjadi orang yang berguna. Paling tidak berguna untuk diri sendiri, kalau bisa untuk keluarga, kalau bisa untuk masyarakat dan yang lain. Nah kebetulan kalau dari segi waktu dan tugas, mungkin tugas Pak sampai saat ini Pak belum Purna Bakti, Pak sudah ada tugas lain lagi. Di masyarakat, Pak itu menjadi Benesa Adat. Sudah barang tentu kegiatan di masyarakat, ya mungkin lebih banyak daripada di sekolah. Selain mengisi waktu nanti di Purna Bakti sebagai Benesa Adat, itu secara pribadi memang punyalah kegiatan sedikit karena Pak sudah menyiapkan diri jauh-jauh sebelumnya, itu ya kecil-kecilan lah mengelola usaha sendiri, yaitu dalam bentuk pondok kecil yang kalau Pak sebutkan sebagai rumah kos-kosan, itu ya itulah. Tapi kalau orang lain bilang ya kalau dibilang kos-kosan karena peruntukannya untuk bule, berarti pilah. Itulah sebagai ya tempat Pak untuk mengisi waktu selain nanti mengabdi di masyarakat, masih ada waktu sedikit, Pak ambil kegiatan yang ngurus pilah. Nah karena filosofi hidup sangat penting sekali kita camkan
saat bertugas sebagai guru, apalagi ada tugas tambahan sebagai kepala sekolah, kita selalu berpikir. Ada permasalahan pasti kita berpikir. Yang kita banyak pergunakan kan pemikiran. Karena mencari itu untuk bisa kita perintahkan pada siapa harus mengerjakan. Nanti setelah pensiun pikiran itu jangan seketika dihentikan. Nah, kalau itu dihentikan kan logika sederhana saja. Coba kita kembali. Kalau misalnya mesin, anggap sepeda motor contoh. Sepeda motor sekarang biasa kita hidup. Kita pakai kemana-mana. Suatu saat biarkan dia beberapa bulan. Apa yang terjadi? Rusak motornya. Motornya kan masih sulit menghidupkan, rusak. Ya. Sama pikiran kita kan, kalau kita analogkan seperti mesin itu, pikiran kita pakai terus rutin secara teratur, suatu saat biarkan. Kan rusak pikiran. Kalau pikiran rusak, streslah kita. Stres kita, otomatis fisik kita, karena semuanya kan berasal dari pikiran. Nah, kita sakit. Nah, mudah-mudahan hal itu yang tidak Pak harapkan. Berpikir sesuai dengan tingkat umur, kita berpikir terus, tapi jangan memaksakan diri. Terus berpikir supaya ini bekerja. Supaya kalau bisa kita mohonkan pada Tuhan, pada yang di atas, kita diberikan umur panjang. Ya, sehingga terhindarlah dari hal-hal yang seperti sepeda motor tadi rusak, kalau kita terhindar dari penyakit. Ya, itu ya. Pasti berat ya Pak ya nanti habis Bunda Bakti terus tiba-tiba ada tugas lagi di Bunda Adat gitu. Iya. Berarti Bapak udah ada bayangan ya mau ngapain nih setelah Bunda Bakti. Nah Pak, ini pertanyaan terakhir, tapi ya nggak terakhir-terakhir banget Pak. Ya, enggak. Kesan dan pesan Bapak untuk semaker kita tercinta, apa nih Pak? Iya. Yang pertama, pesan yang ingin Pak sampaikan untuk semaker yang kita cintai, sesungguhnya pesan ini Pak sampaikan atau tidak, itu sudah menjadi kebiasaan kita. Tetapi Pak dalam hal ini mengingatkan kepada kita semua, keluarga semaker, baik yang masih aktif menuntut ilmu, ataupun yang sudah alumni, itu tetap keluarga kita semaker. Itu kan alumni dia. Yang pertama, kesan kita itu, pesan Pak yang ingin Pak sampaikan itu adalah bagaimana kita bisa betul-betul mewujudkan karakteristik daripada semaker. Karakteristik semaker itu kita ingin wujudkan. Itu supaya yang sampai saat ini sudah Pak lihat sangat baik, tetapi kan perlu ditingkatkan lagi. Agar semua keluarga kita itu betul-betul karakter SMA Negeri 1 Keramit terwujud. Nah, yang Pak maksudkan karakter SMA 1 Keramitan itu, Semakar itu ada 3. Yang pertama adalah budaya berprestasi. Ya, budaya berprestasi. Kalau yang namanya sudah budaya, itu sudah menjadi tradisi kebiasaan dari seluruh warga. Tidak perlu harus diperintahkan, nah kamu harus belajar berprestasi ini. Harus gini. Nah, karena sudah budaya, secara tidak langsung setiap anak, setiap warga Semakar punya kebudayaan. Kami harus berprestasi. Baik itu di bidang akademis maupun non-akademis. Dan itu harus dilakukan sesuai dengan visi kita. Semakar visinya kan unggul dalam sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kompetitif, berkarakter. Berarti cerdas dalam hal ini kita mempunyai budaya berprestasi supaya betul-betul kita mampu mengangkat nama sekolah, kita bisa memilah dan memilih di ruang mana kita mungkin bisa cepat menunjukkan prestasi. Sebagai salah satu contoh kan kayak tim kreatif. Ya, tim kreatif Pak berbangga sudah mampu ya berbicara walaupun dari segi usia dibilang muda. Itu ingat karakter. Yang kedua adalah apa?
budaya tentang literasi, numerasi, dan karakter. Literasi kita juga sudah. Astung Karel, Semaker, anak-anak Semaker, tahun lalu Pak Awali, gimana caranya anak yang punya kelebihan minat menulis puisi apapun masuk. Yang dalam ini Astung Karel sukses di Nyalanesia. Nah, kalau tidak salah itu hasil anak-anak yang terangkum dalam buku yang secara nasional sudah diterbitkan. Informasi yang Pak dapatkan langsung dari tim Nyalanesia itu bahwa hasil karya anak-anak Semaker hampir dibilang tidak banyak koreksi. Apa yang ditulis masuk, dan itulah yang menyebabkan menjadi, boleh dikatakan hasil karya anak Semaker itu memecahkan rekor muri. Nah, itu literasi, itu kan literasi. Kemudian numerasi tentang logika, menghitung dalam hidup sehari-hari kita kan tidak mungkin lepas dari perhitungan. Makanya dengan membaca kita rajin, logika kita jalan, menghitung dalam hal ini bukan kita harus persamaan seperti matematik saja, persamaan kuadrat, logaritma, dan bukan itu. Menghitung dalam arti segala sesuatu yang terkait dengan hidup sehari-hari kita kan harus punya perhitungan. Itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya karakter sesuai dengan visi kita. Di zaman seperti sekarang kalau kita tidak mempunyai karakter yang kuat, mudah diombang-ambing dan dipengaruhi oleh budaya lain, kita akan hancur. Ya. Padahal kita sudah mempunyai nilai-nilai yang seperti tertuang dalam Pancasila itu sudah diakui, sudah mendunia, sudah luar biasa. Tetapi karena kadang-kadang tidak mempunyai karakter yang kuat untuk membentengi diri, kita melihat bahwa orang lain itu punya orang lain itu lebih baik. Belum tentu. Nah, kalau orang tua kita bilang, mohon maaf, ini kayak cara nolih bukit Johan. Nah, kalau bukit gunung kita lihat dari jauh pasti mulus kan? Ya, yang sudah itu pasti mulus. Sama, kita menilai orang lain dari jauh selalu kita nilai baik. Tapi kalau sudah kita dekat, ya sama. Yang namanya bukit gunung di mana-mana begitu, ya sama. Nah itu. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah budaya peduli lingkungan. Ini jangan sampai kita punya ilmu, kita punya pengetahuan menjadi perusak lingkungan. Ini yang berbahaya. Bagaimana kita menjadi SDM yang kalau sesuai dengan cerdas sudah, kemudian kita sudah terampil, mampu bersaing, punya karakter, lalu kita merusak lingkungan. Ini yang lingkungan dimanapun kita berada nanti, kalau sekarang saat di sekolah, bagaimana kita memelihara lingkungan sekolah dengan baik, sehingga kita datang ke sekolah ini betul-betul senang, nyaman kita. Pokoknya pingin yang, kalau Pak dalam bahasa Bali, yang sing main ke sekolah cepok rasanya, ya sing lengkap dalam hidup. Senang, pingin ke sekolah supaya semua anak, semua warga, Pak berharap di suatu saat nanti pingin supaya keinginan ke sekolah itu betul-betul tumbuh dari hati nurani. Pansing atau supaya tidak ada perasaan ke sekolah rasanya terpaksa. Nah, itu pesan Pak seperti itu. Terus kesan Pak yang menjelang purna tugas Bapak, terutama pada anak-anak, tentang perkembangan terkait anak-anak, kegiatan anak-anak. Sekali lagi Pak berikan apresiasi yang luar biasa, karena sekolah lain mampu menampilkan prestasi, kita juga bisa mampu. Coba bayangkan di bidang olahraga kita bisa mendapatkan di woodball, kita dapat emas. Kemudian opini yang tanggal 8 nanti itu penyerahannya kita yang juara 1. Kemudian sebagai duta Tabanan untuk demokrasinya juga kita. Artinya kita kalau sudah kita
ada niat keinginan untuk maju, tidak punya perasaan bahwa sekolah lain, anak lain lebih hebat, kita pasti bisa. Nah ini, sehingga betul-betul Pak, iya gimana, menjelang Pak Purna tugas, semangat anak luar biasa. Rasanya Pak, kalau boleh, kalau bisa waktu itu Pak tahan supaya tidak cepat-cepat Pak Purna tugas. Itu kalau bisa, tapi yang namanya waktu kan nggak mungkin. Kembali lakoni seperti air mengalir. Itu. Nah, kalau tadi Bapaknya berpesan untuk seluruh tim kreatif, maka ini Bapaknya berpesan untuk seluruh warga di Semaker. Tolong diresapi ya. Nah, Pak, kita udah ada di penghujung acara aja nih, Pak. Gimana nih kesan Bapak ikut podcast perdana bareng kami? Iya, sekali lagi terima kasih banyak kepada tim kreatif yang sudah mulai membuka wawasan teman-teman, paling tidak kepada teman-teman kalian yang punya keinginan, yang punya minat yang sama. Ada keinginan, keberanian untuk melakukan tentang keterampilan bergabung ke tim kreatif. Jadi mudah-mudahan Pak tidak berharap hanya 1-2 orang yang berminat itu. Kalau bisa, karena ini masalah tim kreatif terkait dengan penguasaan IT, media sosial itu kan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Kalau bisa, agar semuanya. Jangan yang punya minat, yang punya keinginan, yang lain mengapa hal itu tidak penting. Ya, sesungguhnya ini apapun usaha kita, apapun yang kita lakukan ke depannya, itu yang menjadi dasar adalah IT, media sosial. Ya, nah, media sosial kalau dulu zamannya Pak, kalau tidak membaca media sosial lewat koran yang dicetak, ketinggalan zaman. Tapi sekarang coba anak-anak seusia kalian, ada yang membaca koran Bali Pos, Jawa Pos sekarang? Nggak ada, kan ini yang dibacakan. Maka peluang itu sudah minat orang membaca koran itu udah ada, lalu untuk kita bisa merebut pasaran itu gimana? Inilah tim kreatif. Ya yang model seperti ini ya. Makanya Pak pesankan, terus kembangkan. Ikuti perkembangan zaman, jangan merasa, oh saya nggak bisa. Orang lain bisa, saya pasti bisa. Ya, gitu. Pak, terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya Bapak menyempatkan hadir di sini, duduk bersama kami di padatnya kegiatan Bapak saat ini. Iya, sama-sama. Pak juga mengucapkan terima kasih pada tim kreatif. Mudah-mudahan apa yang Pak harapkan, apa yang diharapkan oleh seluruh warga Semaker bisa terwujud. Ya. Walaupun tantangan pasti ada. Apapun, sekali lagi, hukum alam sudah menyatakan sebab akibat. Apapun yang kita lakukan pasti ada sebab akibat, itu kan tak mungkin. Ya, nah, jangan tantangan itu menyebabkan kita mundur. Tantangan kita anggap sebagai suatu hal yang memberikan motivasi, spirit kita lebih semangat lagi. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ya. Oke guys, sekian aja podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga like, dan tunggu untuk konten seru berikutnya. Saya Berliana, pamit undur diri. Bye-bye.